Bullying merupakan pola perilaku di mana bullying ini merupakan insiden yang tidak terjadi sekali-kali. Anak-anak atau remaja yang melakukan tindakan bullying biasanya berasal dari status sosial yang lebih tinggi atau lebih kuat serta lebih populer sehingga mereka menyalahgunakan posisi mereka. Pada umumnya, tindakan bullying sangat rentan terjadi pada anak-anak atau usia remaja, di mana mereka yang melakukan tindakan tersebut akan menyalahgunakan posisi mereka yang lebih tinggi terhadap mereka yang memiliki posisi yang lebih rendah. Penyebab terjadinya tindakan bullying. Yang pertama adalah anak-anak dengan kontrol diri yang rendah. Perilaku bullying ini bisa hadir karena adanya tindakan atau kontrol diri yang rendah. Mungkin mereka sebelumnya merupakan korban dari tindakan kekerasan, sehingga mereka menganggap dirinya terancam dan melakukan suatu kebiasaan, yaitu melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap sesama. Yang kedua adalah lingkungan keluarga, di mana suatu keluarga yang kurang harmonis akan memicu hadirnya konflik. Anak-anak yang melihat suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua itu akan menyebabkan ia untuk melakukan suatu tindakan kekerasan. Yang ketiga adalah faktor di lingkungan sekolah. Pihak sekolah yang menganggap atau mengabaikan suatu tindakan bullying ini akan memicu atau memberikan suatu kekuatan kepada anak-anak untuk melakukan suatu tindakan kekerasan. Yang terakhir adalah lingkungan sosial, di mana dalam lingkungan sosial ini yang menjadi pemicunya adalah faktor kemiskinan. Faktor orang yang merasa dirinya miskin akan melakukan suatu tindakan kekerasan untuk mencapai apa yang ia inginkan. Jenis-jenis pembulian, jenis-jenis bullying itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kontak fisik, yang kedua cyberbullying, yang ketiga pelecehan seksual. Yang pertama kontak fisik. Dari namanya saja, dari konteks nama itu sudah kontak fisik, berarti sesuatu yang menyakiti fisik seseorang gitu. Jadi kita menyakiti fisik seseorang dengan memukul, menjiwit, apalagi ya, pokoknya kita menyakiti fisik seseorang gitu. Cyberbullying yang kedua, cyberbullying itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan mengintimidasi, kita mengintimidasi seseorang lewat sosial media, bisa lewat antar omongan juga bisa gitu kan. Contohnya di sosial media kita menulis kalimat-kalimat yang jahat gitu tertuju kepada satu orang itu dan membuat semua orang yang melihat itu tidak suka sama orang itu termasuk cyberbullying. Dan yang terakhir itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu tidak hanya dengan berhubungan seks ya. Pelecehan seksual itu bisa dengan godaan. Contoh, ada seorang wanita yang memakai baju minim dan ada seorang lelaki yang melihat dan dia menggoda dengan kata-kata yang tidak pantas. Itu juga bisa termasuk ke pelecehan seksual. Kekerasan bullying dapat menyebabkan seseorang mengalami depresi, gangguan kecemasan, menjadi antisosial, personality disorder, dan kemudian yang paling parah lagi adalah sampai bunuh diri. Cara mengatasi bullying. Ketika kita mengetahui terjadi sesuatu bullying, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jangan berdiam diri. Kita harus melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Kita juga bisa melakukan sosialisasi mengenai bullying dan juga memberikan dukungan kepada korban.